wafat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu tepat di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, yatim piatulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala punya rahasia, punya hikmah di balik itu. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengatakan kepada semua makhluknya bahwa akulah yang akan mendidik dan membimbing langsung Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk, bukan ayah ibunya. Ditambah lagi di antara hikmahnya supaya tidak ada hak-hak yang sangkut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa setelah wafatnya ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dibawa oleh pengasuhnya yaitu Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman itu kunyah, panggilan, namanya Barakah Al-Habasyiyah. Awalnya Ummu Aiman ini adalah hamba sahaya wanita ayah Rasul Abdullah. Dibawalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil itu ke kakeknya Abdul Muttalib 5 hari setelah wafatnya Aminah ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru 5 hari wafat, maka setelah itu Rasulullah dibawa ke kakeknya. Maka sejak saat itu kakeknya lah Abdul Muttalib yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang bapak dan ibu, kalau seorang ayah wafat lalu meninggalkan anak, tentu namanya anak yatim. Maka
itu wali yatim kalau masih ada ayah dari yang wafat, kakek dari anak yatim, maka itulah yang paling berhak untuk menjadi wali yatim. Dan secara warisan pun, kalau masih ada ayah dari yang wafat ini, ayahnya tetap dapat warisan. Ayahnya itu dapat 1/6 dari harta warisan. Baru kalau ada istri yang wafat, ya, istri dapat 1/8. Kemudian sisanya baru untuk anak yatim. Tapi yang namanya anak yatim itu belum cakap untuk mengelola dan menjaga harta, maka dijagakanlah warisan anak yatim itu oleh sang kakek sebagai walinya tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kakek Nabi Abdul Muttalib ini sejalan dengan aturan agama. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengasuh Rasul dengan penuh kasih sayang, bahkan melebihi kasih dan sayangnya kepada anak-anaknya yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cucunya ini lebih dia sayangi dibandingkan anak-anak yang lain, paman-paman Rasul yang masih hidup. Dan paman Rasul yang masih hidup itu masih banyak, walaupun ada yang sudah wafat. Karena Abdullah itu ayah Rasul punya saudara laki-laki yang seayah itu sampai 12 paman-paman Rasul. Tambah lagi saudara ayah Rasul yang perempuan, apa namanya, bibi, itu juga ada sekitar 7 orang. Tapi yang betul-betul kandung seayah seibu, karena istri Abdul Muttalib ini banyak, itu hanya beberapa saja, sekitar 4 orang. Abdullah, Abu Talib, Zubair, kemudian ada Abdul Ka'bah. Tapi ini wafat di awal-awal ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan cucunya ini dimuliakannya dan ditinggikan derajatnya.
ketika dia hidangkan makanan kepadanya, Nabi Muhammad kecil itu didudukkan di sampingnya, bahkan didudukkan di atas pahanya, di pangku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kata orang, ini saya belum berpengalaman ini karena belum punya cucu. Kata orang, setelah ada cucu, memang kasih sayang orang tua ke anaknya itu pindah sudah, pindah kepada cucu. Jadi kalau dulu anak nomor satu, sekarang cucu nomor satu. Anak nomor berapa? Tak dapat nomor. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini masa pilkada, hati-hati juga mengucapkan nomor ini. Jadi tak ada maksud kesana kemari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib sebagai pemuka Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah, penemu sumur Zam-Zam yang lama terkubur, itu disediakan untuknya tempat khusus permadani di bawah naungan Ka'bah. Tempat ini hanya diduduki olehnya, bahkan tidak ada satu orang pun yang boleh di situ, karena menghormati dan memuliakan Abdul Muttalib sebagai penjaga Ka'bah. Dan seterusnya, Ibu, sampai generasi selanjutnya itu penjaga Ka'bah dari keturunan Abdul Muttalib. Bahkan kunci-kunci Ka'bah itu dipegang oleh keturunannya, walaupun yang menguasai atau penguasa kota Mekah bukan mereka lagi. Nah, tempat itu jangankan orang lain, ada Abdul Muttalib pun tak berani duduk di situ. Tetapi cucunya ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia dudukkan di situ. Bahkan cucunya ini menarik sorbannya, itu dibiarkan saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahkan dia mengatakan ketika sorbannya ditarik atau ketika dia dilendoti oleh cucunya itu, ketika masyarakat mau menahan, dia katakan da'u ini, biarkan saja cucu gitu, biar. Fa wallahi
inna libni hadza la sya'nan 'azima. Sungguh demi Allah, cucuku ini kelak orang hebat, punya kedudukan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, begitulah kasih sayangnya kakek Rasulullah SAW kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama dalam asuhannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bapak dan ibu, meskipun demikian dia tumbuh dengan kemuliaan, tidak seperti anak-anak pada umumnya, tidak seperti anak-anak seusianya. Maka sangat aneh, bahkan merendahkan Rasul kalau ada, dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu, sempat heboh seorang penceramah kemudian mengatakan, ya Rasul, ketika anak-anak seperti anak-anak pada umumnya lah. Ya istilahnya, kalau anak-anak lain nyolong jambu, dia nyolong jambu juga. Kalau anak-anak lain itu ingusan, kotor, berdebu, dia seperti itu juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merendahkan itu. Memang Nabi Muhammad itu manusia, tapi sebagaimana ungkapan para ulama penyair, bashar laisa kal bashar, memang manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya, karena dia manusia yang paling mulia, paling mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh Muhammad SAW kecil. Bahkan walam tashku ju'an wala atshan qab, walaupun masih anak, ketika dia merasa lapar tidak pernah mengeluh. Ketika dia merasa haus tidak pernah mengeluh akan hausnya itu. Anak-anak kalau biasa pada umumnya, kalau lapar dia ngadu, dia minta makan. Kalau haus dia ngadu, minta minum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, dari kisaran umurnya di bawah asuhan kakeknya 6 sampai 8 tahun itu tidak pernah mengadukan hal tersebut. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu. Dan itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa, diangkat jadi nabi hingga wafat, memang tidak pernah. Kalau ada makanan pun tidak pernah mencaci makanan. Ada makanan dihidangkan, mau dia makan, tak mau dia tinggalkan.
Orang kadang-kadang ketika dihidangkan makanan, lalu makanan itu tak mau dia, tak enak, dicacinya makanan itu. Ini aja selalu, tidak pula enak rasanya, macam tak ada yang lain pula. Itu mencaci makanan. Tidak pernah Pak Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dengan minum zam-zam itu menghilangkan laparnya dan hausnya. Jadi tak apalah makan, tak apalah minum, selalu Rasul dengan zam-zam saja. Karena memang air zam-zam itu seperti itu. Ta'amu ta'amin, makanan yang bisa mengenyangkan dan minuman yang dapat melegakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sedang berada di tanah suci, contoh melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, kalau sekarang sabar-sabarlah dulu, tunggu tahun 2021 itu insya Allah kalau dibuka oleh Arab Saudi. Banyak orang yang juga mempraktekkan ini Bapak Ibu. Berangkat dia zuhur ke Masjidil Haram, duduk di sana sekalian dengan niat i'tikafnya. Ini selalu saya ingatkan, setiap kali duduk di masjid, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jangan lupa niatkan i'tikaf, supaya keberadaan kita di masjid itu bernilai ibadah, dapat pahala. Termasuk duduknya kita di masjid saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang niat i'tikaf sejak masuk tadi, maka dia beribadah selain salat, selain mengaji, i'tikaf, dapat pahala i'tikaf sampai kita selesai nanti keluar dari masjid, baru selesai ibadahnya. Kalau begitu i'tikaf itu lebih panjang ibadahnya ketimbang salat, lebih lama ketimbang kita mengaji. Karena itu jangan lupa niatkan i'tikaf. Nah Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika disodorkan makanan itu Rasulullah SAW bahkan mengatakan ana syab'an, dia belum makan Pak, tapi dia kemudian katakan aku kenyang, ya tak apalah lah makan. Makan apa Rasul? Minum zam-zam, mengenyangkan dan melegakan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau punya rezeki lebih, sediakan stok air zam-zam di rumah. Sediakan stok air zam-zam di rumah. Kalau yang 5 liter itu biasa dijual sekitar 500.000. Jadi 1 liter memang 100.000. Jangan lihat harganya, tapi lihatlah keutamaan dari air tersebut. Sediakan di rumah Bapak Ibu, stok. Kalau tak ada, beli nanti tempat lain, boleh beli sama saya, tapi terbatas. Saya sediakan stok di rumah. Kadang-kadang ada orang
sakit, lalu minta air zam-zam. Jadi kalau ada stok bisa kita kasih. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitulah sampai wafat kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada usia Rasul lebih kurang 8 tahun. 8 tahun. Berarti hanya 2 tahun lebih kurang Rasulullah SAW dalam pengasuhan kakeknya. Nah, sebelum wafat kakeknya ini berwasiat. Ini kalau dalam fikih, ulama fikih selalu menyebut ini dengan istilah bukan wasiat tapi isa. Ya. Sebahagian ulama fikih itu membedakan antara wasiat dan isa. Kalau wasiat sebagaimana kita maklum, ya, tabarruk, pemberian sukarela yang disandarkan kepada mati. Seperti seorang kakek berkata, kupesankan sama kalian matiku nanti tanah yang di sana itu jadikan untuk pekuburan kaum muslimin. Itu wasiat. Tapi kalau kalian ingat pesanku nih, matiku nanti cucuku ini kau si fulan yang merawatnya ya, atau titipan orang, kau nanti yang mengembalikannya ya. Kalau si penerima wasiat ini setelah mati orang yang berwasiat nanti qabul, menerima, karena Bapak Ibu wasiat itu juga punya rukun. Selain orang yang berwasiat, penerima wasiat, barang atau benda. Kalau pada wasiat tanggung jawab, pada isra yang diwasiatkan juga ada sirat, ijab qabul, ada ungkapan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan, ya. Tapi ini bergantung kepada penerima wasiat. Kalau dia terima, berlakulah wasiat sah. Tapi kalau dia tidak menerima, ya, tidak, ya. Karena wasiat itu boleh penerima menolaknya, boleh penerima menolaknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi isa itu contohnya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, bahwa dia berpesan sepeninggalnya nanti yang menjaga, mengasuh Muhammad SAW, cucu yang disayang itu adalah Abu Talib. Abu Talib, bukan paman-paman yang lain. Kenapa? Karena tadi Abu Talib ini saudara kandung Abdullah, ayah Nabi, seayah seibu. Saya seibu. Siapa ibu mereka? Fatimah binti Amr bin Abid. Jadi nenek Rasul SAW dari ayah itu namanya juga Fatimah. Anak Nabi Fatimah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, padahal
Abu Thalib itu termasuk anak Abdul Muttalib yang bahasa kita agak miskin lah. Kita katakan agak miskin. Tapi karena inilah wasiatnya Isa dari Abdul Muttalib, maka sepeninggalnya Abdul Muttalib, Abu Thalib lah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib pun sama seperti Abdul Muttalib. Dia mengasuh dan menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kecil itu bahkan lebih dari anak-anak, bahkan lebih dari anak-anaknya. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam asuhan Abu Thalib, dan Abu Thalib termasuk agak miskin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu ekonomi Abu Thalib dengan bekerja sejak saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil itu kerja, Bapak Ibu. Pada masa itu kalau anak-anak, kerjaan yang tersedia di antaranya adalah mengembalakan kambing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakoni hal tersebut. Jadi di masa kecil Rasulullah SAW mengembalakan kambing, ambil upah dari itu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali mengembala kambing, ya. Mengembala ternak ketika kecilnya dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu setelah dia dewasa diangkat jadi Rasul, sahabat bertanya, "Wa anta?" Aku pun begitu. Naam, kata Rasul. Aku mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa dinar, ya, atau beberapa dirham. Jadi ambil upah mengembala kambing. Nah, sehingga para ulama kemudian mengatakan ternyata banyak rahasia dan hikmah di balik pekerjaan mengembala kambing itu, sehingga nabi-nabi itu tidak ada yang diutus oleh Allah kecuali mereka mengembala kambing pada umumnya. Nah, Bapak Ibu, apa itu? Disebutkan diantaranya adalah mengembala kambing mengajarkan kesabaran, sabar dengan tingkah pola hewan ternak itu. Apalagi kambing, makannya lambat, milih makan sana sini dan sebagainya. Satu. Yang kemudian dengan mengembala kambing itu mengajarkan tawadhu, rendah diri, merendahkan hati. Kenapa? Karena yang dikembala kambing dijagai. Kalau dia terpeleset dibantu. Bahkan kalau dia melahirkan
ditolong, sehingga tidak merasa angkuh dan hebat, karena dia adalah pengembala dari hewan ternak. Kemudian asy-syaja'ah, berani. Dengan mengembala kambing melatih keberanian, karena ketika itu kambing itu dibawa ke padang luas yang di sana banyak mangsa, banyak hewan-hewan buas yang akan memangsa. Kalau tak berani, tak akan bisa itu melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian begitu juga ar-rahmah wal mengajarkan kasih, sayang. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kasih dan sayang. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam kehidupannya sampai dewasa seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan Rasul katakan, fi kulli kabidin hayy ma'ruf. Pada setiap yang bernyawa, binatang sekalipun, itu ada ma'ruf, amal baik yang bisa mendatangkan pahala. Bisa mendatangkan pahala. Nah, kemudian mengembala kambing, ini kita peringkas terakhir, itu dilakoni oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Hikmahnya apa? Mandiri, makan dari hasil keringat sendiri. Masih kecil, Pak Ibu, bukan dia minta-minta pada pamannya, tidak, tapi dia berusaha, bekerja, walaupun pekerjaannya kalau sekarang dianggap orang ambil upah kepala kambing. Saya alhamdulillah pernah juga merasakan, walau tidak lama, ketika masih SD, pulang ngaji, pulang sekolah SD, sekolah sore ibtidai itu sudah tamat lebih cepat, SD belum, mengembala kambing, tapi bukan ambil upah, mengembala kambing. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari hasil jeripayah tangannya sendiri, hasil dia peras keringat banting tulang. Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nabi Daud setelah dia dewasa, pekerjaannya apa? Mengolah besi, pandai besi. Dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Nabi Daud itu apa? Dilembutkan oleh Allah besi itu. Jadi istilah kita tak boleh dibakar untuk dibengkokkan, dibuat Allah Subhanahu wa taala lembut untuk Nabi Daud alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, meskipun demikian pekerjaan yang paling afdal menurut ulama itu adalah bertani. Nabi Adam alaihissalam itu setelah dia turunkan bumi itu bertani. Kenapa? Karena petani itu tinggi tawakalnya. Orang yang tidak punya sifat tawakal itu payah untuk bertani, payah. Jadi pekerjaan yang paling afdal menurut ulama mayoritas mengatakan bertani. Nah, urutan kedua baru kemudian berdagang. Jadi yang pertamanya bertani, yang keduanya berdagang. Nah, urutan yang ketiga
baru sinaah. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mengolah tadi, seperti mengolah besi, mengolah kayu dan sebagainya. Walaupun Rasulullah SAW sendiri itu pekerjaannya adalah pedagang. Kenapa demikian? Nah, karena pintu rezeki paling besar itu adalah pada dagang. Pada dagang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa tahun, sehingga nanti dia mulai ikut pamannya berdagang. Nah, itu insyaallah pada pengajian kita selanjutnya nanti Rasulullah SAW ikut Abu Talib berdagang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.